Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kompensasi manajemen. Saya Cynthia Dwi Chandra ini NPM 18013025 dan rekan saya Adinda Aulia Marwazayan NPM 18013060. Kompensasi manajemen. Setiap organisasi memiliki cita-cita. Suatu peranan penting dari sistem pengendalian manajemen adalah untuk memotivasi para anggota organisasi untuk mencapai cita-cita tersebut. Bab ini fokus pada mekanisme insentif dan sistem kompensasi serta fungsinya dalam mempengaruhi perilaku karyawan. Manajer biasanya melakukan usaha yang lebih besar untuk aktivitas-aktivitas yang tidak dihargai. Kompensasi manajemen adalah salah satu unsur paling penting dalam sistem pengendalian manajemen karena sistem kompensasi dapat mempengaruhi anggota organisasi. Kompensasi manajemen terdiri atas penemuan penelitian atas intensif organisasional. Yang kedua ada karakteristik dari rencana kompensasi insentif, dan yang ketiga ada insentif penjabat korporat, yang keempat ada insentif untuk manajer unit bisnis, yang kelima ada teori agensi. Penemuan penelitian atas insentif organisasional, kunci untuk memotivasi orang untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga memajukan tujuan organisasi terletak pada cara insentif organisasi yang menghubungkan dengan tujuan individu. Insentif dapat digolongkan menjadi 1. Insentif positif atau imbalan atau reward merupakan hasil yang menambah kepuasan dari kebutuhan individu. Dan yang kedua, insentif negatif atau hukuman adalah hasil yang mengurangi kepuasan dari kebutuhan individu. Imbalan berupa insentif adalah daya tarik untuk memuaskan kebutuhan mereka yang setiap individu tidak dapat memperolehnya tanpa menjadi anggota organisasi tersebut. Cenderung mendukung hal-hal berikut ini. Yang pertama ada individu cenderung lebih termotivasi oleh potensi imbalan yang diperoleh daripada oleh ketakutan hukuman, sehingga sistem pengendalian manajemen harus berorientasi terhadap imbalan. Yang kedua ada imbalan pribadi bersifat relatif atau situasional. Kompensasi moneter adalah alat yang penting untuk memuaskan kebutuhan. Yang ketiga ada jika manajemen senior memberikan sinyal dengan tindakan-tindakannya bahwa mereka menghargai pentingnya sistem pengendalian manajemen, maka para manajer akan menjalankan perusahaan dengan menghargai pentingnya imbalan tersebut. Yang keempat, ada setiap individu akan lebih termotivasi tinggi apabila menerima laporan atau umpan balik kinerja mereka. Yang kelima, ada insentif menjadi kurang efektif apabila periode antara tindakan dan umpan balik semakin lama. Yang keenam, ada motivasi akan melemah apabila insentif tidak akan tercapai atau terlalu mudah tercapai. Yang ketujuh, ada insentif yang didasarkan anggaran atau laporan tujuan lain akan menghasilkan yang terbaik apabila para manajer bekerja secara maksimum untuk mencapai jumlah yang dianggarkan. Yang kedua, karakteristik dari rencana kompensasi insentif. Rencana insentif jangka pendek ada 3, yaitu 1. Total kantong bonus, 2. Carryovers, ketiga kompensasi ditunda. Rencana insentif jangka panjang ada 5. Yang 1 opsi saham atau pilihan saham, yang kedua saham phantom atau phantom shares, yang ketiga hak apresiasi saham atau stock appreciation rights, yang keempat kinerja saham atau performance shares, yang kelima kinerja unit atau performance unit. Terus yang berikutnya ada karakteristik dari rencana kompensasi intensif adalah total paket kompensasi untuk manajer terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama gaji, yang kedua ada tunjangan terdiri dari pensiun, kesehatan, dan lainnya. Yang ketiga ada kompensasi insentif. 3 komponen itu bersifat independen, tetapi yang ketiga berhubungan secara spesifik dengan fungsi pengendalian manajemen. Rencana kompensasi intensif dapat dibagi menjadi rencana insentif jangka pendek dan rencana insentif jangka panjang. Rencana insentif jangka pendek. 1. Metode kantong total bonus. Kantong bonus adalah jumlah bonus yang dapat dibayarkan kepada kelompok karyawan yang mempunyai kualifikasi dalam tahun tertentu. Ada beberapa cara untuk membentuk kantong bonus tersebut. Yang pertama, bonus sama dengan persentase dari laba atau metode yang paling sederhana.
Banyak perusahaan tidak menyukainya karena berarti perusahaan harus membayar bonus meskipun ketika laba rendah. Yang kedua, bonus didasarkan kepada persentase laba per lembar saham. Yang ketiga, bonus didasarkan laba dari modal yang diinvestasikan. Yang keempat, bonus didasarkan pada pertambahan laba dibandingkan laba tahun lalu. Rencana insentif jangka pendek yang kedua, ada carry overs. Pada metode ini, pembayaran bonus ditetapkan pada kebijakan manajemen komite dewan direksi setiap tahun. Metode ini lebih fleksibel karena pembayaran tidak ditentukan secara otomatis oleh formula dan dewan direksi. Dapat melakukan penilaian, namun kekurangannya adalah bonus kurang berhubungan langsung dengan presentasi sekarang ini. Yang ketiga, ada kompensasi ditunda, deference compensation. Bonus dihitung secara tahunan, tetapi pembayaran dibagi ke dalam beberapa tahun, biasanya 5 tahun. Pada metode ini, pembayaran sebagian didasarkan kinerja beberapa periode yang lalu. Keuntungan dari metode ini terutama adalah mendorong para pembuat keputusan untuk berpikir jangka panjang. Kelemahannya, dalam keadaan tertentu, manajer tidak akan menerima bonus yang ditunda. Jika dia meninggalkan perusahaan sebelum bonus tersebut dibayarkan. Yang berikutnya, rencana insentif jangka panjang. Ada dua. Yang pertama, opsi saham atau pilihan saham. Opsi saham adalah hak untuk membeli sejumlah saham pada atau sesudah tanggal tertentu di kemudian hari. Metode ini memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sejumlah saham pada periode tertentu di masa depan dan dengan harga tertentu. Yang kedua, saham pantom atau phantom shares. Saham pantom memberikan sejumlah saham kepada para manajer, tetapi hanya untuk tujuan pembukuan. Pada metode ini, perusahaan memberikan hak kepada karyawan untuk menerima uang sejumlah kenaikan nilai saham sampai tanggal tertentu di masa depan. Yang selanjutnya ada rencana insentif jangka panjang yang terdiri dari yang pertama ada hak apresiasi saham. Hak apresiasi saham adalah hak untuk menerima pembayaran tunai berdasarkan kenaikan nilai saham dari saat diberi penghargaan sampai dengan tanggal di kemudian hari yang setelah ditentukan. Yang kedua ada saham kinerja. Rencana imbalan kinerja saham adalah memberikan sejumlah lembar saham kepada manajer ketika tujuan jangka panjang tertentu telah dicapai. Biasanya tujuan adalah untuk mencapai pertumbuhan persentase pada laba per lembar saham. Yang ketiga ada kinerja unit atau bisa disebut performance unit. Pada rencana kinerja unit, bonus tunai dibayarkan ketika target-target jangka panjang tertentu tercapai. Metode ini biasanya penggabungan hak apresiasi saham dengan kinerja saham. Yang selanjutnya, insentif pejabat korporat. Total bonus dibagi untuk manajer korporat dan manajer unit bisnis. Setiap manajer korporat, kecuali CEO, bertanggung jawab atas sebagian kinerja perusahaan secara keseluruhan, sehingga atas bonus atau biasanya bersifat subjektif karena sulit mengukur. Kompensasi untuk CEO biasanya didiskusikan oleh Dewan Direksi berupa komite kompensasi. Kedua, kompensasi CEO. Kompensasi CEO biasanya didiskusikan oleh Komite Kompensasi Dewan Komisaris setelah CEO tersebut mempresentasikan rekomendasi untuk kompensasi bawahannya. Sikap umum CEO terhadap persentase yang sesuai untuk kompensasi insentif di suatu tahun sangatlah jelas dan persentase ini. Dalam kondisi umum, komite tersebut mungkin hanya menerapkan persentase yang sama untuk kompensasi CEO tersebut. Tetapi komite itu mungkin memberikan tanda-tanda akan penilaian yang berbeda untuk kinerja CEO dengan memutuskan persentase yang lebih tinggi atau lebih rendah ini. Mungkin lebih dan pernyataan lainnya dari Dewan Komisaris merupakan suatu tanda penting mengenai bagaimana insentif untuk manajemen unit bisnis seperti ini. Teori agensi. Teori agensi mengeksplorasi bagaimana kontrak dan insentif dapat ditulis untuk memotivasi individu-individu untuk mencapai keselarasan tujuan. Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif. Suatu kontrak insentif sebagaimana yang digunakan dalam teori agensi adalah sama dengan pengaturan kompensasi insentif yang didiskusikan dalam bab ini. Teori agensi
berusaha untuk menyatakan hubungan-hubungan ini dalam metode matematis. Pendahuluan ini membahas ide umum dan teori agensi tanpa memberikan model yang aktual. Teori agensi ada 3. Yang pertama konsep, yang kedua mekanisme pengendalian, yang ketiga kritik. Konsep terdiri dari 2. Yang pertama perbedaan tujuan antara prinsip dan agen, yang kedua tidak dapat diamati tindakan agen. Mekanisme pengendalian ada 4. Yang pertama pemantauan, yang kedua kontra insentif, yang ketiga kompensasi CEO dan rencana kepemilikan saham, yang keempat manajer unit bisnis dan insentif berdasarkan akuntansi. Kritik dari teori agensi mengimplikasikan bahwa manajer di organisasi nirlaba dan pemerintahan yang tidak dapat menerima kompensasi insentif kurang memiliki motivasi yang diperlukan untuk keselarasan tujuan. Banyak orang tidak menerima implikasi ini. Literatur, kita memakai buku manajemen kontrol sistem yang penulisnya terdiri dari Robert N. Anthony dan Vijay Govindrajan. Diterbitkan pada tahun 2005, buku 2, judul buku Manajemen Kontrol Sistem, penerbitnya Salemba 4. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.